Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya mengenai bagaimana membangun game dengan menggunakan Godot Game Engine, ya. Nah, di video ini itu akan menjelaskan bagaimana membuat gamenya ya. Oke, kalau sorry, di video sebelumnya itu kan itu sudah ada yang namanya perpindahan avatar. Jadi si avatar tuh bisa berpindah, ya. Kemudian setelah itu dia perpindahannya adalah berdasarkan posisi ya. Jadi kayak ini nih untuk materi juga sudah sampai ya. Jadi di sini ada mengenai materi ya. Oke. Kemudian selanjutnya eh, dia lagi masuk lagi ke sini. Nah, yang terakhir adalah game. Jadi ketika dia masuk ke sini, itu masuk ke sini dan nanti adalah game. Jadi gamenya seperti apa? Jadi gamenya itu di sini ada warm, ada cool gitu kan. Jadi si avatar itu harus pindah gitu ya. Jadi dia itu harus jump. Saya ulangi lagi. Jadi ini di si game 2 nih. Jadi avatar tuh harus jumping ya. Dan melewati kalau misalnya cool. Nah, warna yang muncul itu adalah warna yang cool gitu. Ini kan pink itu adalah warna cool. Oke. Nah, kalau ini cool, warm, nah ini harus ini lompat dan ini juga harus lompat. Nah, ini ya, nah ini warm berganti pertanyaannya ini harus lompat. Jadi kita tidak boleh ya. Nah, kalau misalnya warm ini baru muncul. Nah, ini kenapa skornya seperti ini? Karena ya si teksnya itu memang saya pakai font yang memang untuk angka 3 tidak terdeteksi gitu ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ini sangat-sangat sangat mudah. Jadi, yang pertama adalah kita siapin dulu satu buah scene, di mana satu buah scene ini kita masukkan satu adalah eh, background ya. Jadi kita punya background, kemudian ada scene player ya. Nah, untuk skripnya sendiri sebenarnya ini hampir mirip-mirip sama yang player kemarin dibuat ya, cuma memang ada beberapa yang berbeda. Oke, di sini ya pertama, kalau misalnya kita copy paste nih dari yang player sebelumnya. Di sini, misalnya kita copy paste tuh dari sprite-nya, kemudian animation player sama collision shape 2D-nya. Kita copy paste. Nah, kalau misalnya kita bikinnya adalah 2D scene ya. Nanti di sini di bagian ini kan dia adalah scene ya yang node 2D ini. Sedangkan untuk player dia harus kinematic body gitu. Sehingga nanti di change type aja di sini cari yang namanya kinematic body dan harus pilih yang 2D bukan kinematic body saja gitu ya. Ingat, harus cek yang kinematic body 2D. Karena kita membuatnya adalah game 2 dimensi. Nah, kalau misalnya sudah nanti buat saja sebuah script. Nah, scriptnya itu sebenarnya hampir mirip-mirip sama yang sebelumnya. Cuma di sini kenapa ada bedanya adalah kalau misalnya yang si player yang sebelumnya itu dia tidak ada yang namanya gravitasi. Sedangkan untuk player untuk yang game lompat ini dia ada gravitasinya gitu. Sehingga makanya kita perlu yang namanya gravity gitu ya. Nah, dibedakan gitu. Kalau misalnya yang tadi ada gravitasinya, nanti dia akan turun-turun terus gitu. Sedangkan sekarang itu yang turun-turun terus adalah hanya untuk game gitu. Oke. Nah, sekarang di sini ya kita siapkan satu adalah konstanta gravity di mana ukurannya adalah 10. Nah, ini bisa lebih dari 10 atau misalnya bisa kurang, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian ada konstanta dari jump speed. Jadi itu adalah kecepatan lompat ya, avatarnya punya kita. Lompat itu kecepatannya berapa? Kemudian ini lantai. Nah, lantai ini tuh kita siapin dia vektor 2 ya. Vektor 2 di mana x-nya adalah 0 dan y-nya adalah -1. Oke, nah nanti ini untuk apa? Jadi ini itu sebagai pembatas si avatar itu kan nanti ada gravitasi ya, turun ya. Jadi misalnya nanti di sini tuh isi nih avatar tuh kan dia turun nih.
ke sini. Nah ini kan harus ada pembatasnya, floornya atau lantainya, supaya nanti dia tuh nggak keterjun ke bawah gitu kan. Jadi dia masih tetap ada di dalam game gitu. Makanya di sini kita tambahkan vektor, tapi kita sudah inisialisasikan bahwa si lantai adalah sekian gitu. Nah, kemudian velocity ini fungsinya untuk apa? Jadi velocity ini ya untuk dari position dari si player nanti. Ya, avatar dari player tuh positionnya di mana gitu. Nah, di sini vektor 0 ya, jadi kita masih masukinnya dia kosong. Ya, karena nanti bakal kita masukkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si player. Gitu. Oke, di sini ada yang namanya function ready animation player dot play idle. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya itu si playnya itu kan ada animationnya. Jadi kalau di bagian si player tuh kalau dilihat kan ada 3 ya, ada idle, ada kanan, ada kiri. Ya, nah ini kan kalau misalnya di yang tadi yang di sebelumnya itu kan memang perpindahan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu kan. Makanya di sini saya tambahkan 3 animasinya, jenis animasi. Tapi sedangkan kalau misalnya memang di game ini dia cuma menggunakan satu saja ya, yaitu ketika dia menghadap ke kanan. Jadi di sini hanya kanan saja yang digunakan. Tetapi memang kalau misalnya di copy paste terus masuk ke sini, itu memang terkadang jadinya si animation playernya itu si ininya si frame-nya itu ya, keyframe-nya itu jadi tidak ada si asetnya ya, sehingga di sini kita ulang aja kalau misalnya memang hilang ya. Dan di sini saya gunakan yang idle bukan yang kanan ya. Jadi kalau misalnya punya viewer di sini adalah kanan, maka tulisnya kanan nanti ya. Jadi sesuaikan sama animation yang dibuatnya namanya apa. Oke, kemudian di sini ada proses delta. Jadi proses dari si kinematic body-nya ya, atau si player game kalau di sini. Jadi kan tadi tuh yang kita punya itu adalah hanyalah jam saja, lompat saja. Maka di sini ditulis if input is action just press adalah UI up. Jadi kalau misalnya nanti karena di sini tuh yang ini ya. Nah, yang ini itu adalah UI up. Kenapa? Di sini, nah di sini saya tulis gitu di bagian actionnya adalah UI underscore up ya. Jadi nanti dia mendeteksi kalau misalnya si button ini yang diklik, maka yang dilakukan adalah apa gitu. Nah, ketika button yang tadi diklik ya, nah ini ditulis if is on floor. Jadi nanti apakah dia ada di lantai. Nah, kalau misalnya dia ada di lantai itu kita tambahin velocity-nya ya. Jadi yang bagian velocity Y-nya ya, bukan X-nya, karena kalau jam itu kan berarti dia lompat, berarti dia ke atasnya adalah Y. Nah, kemudian kenapa di sini yang dikurang adalah dikurang, bukan ditambah. Karena kalau misalnya di dalam game itu semakin tinggi sebuah avatar kan ini kan naik kan, artinya kalau misalnya naik berarti dia berkurang gitu ya. Jadi kalau misalnya turun dia harus ditambah gitu, sedangkan ini kan fungsinya adalah untuk jam. Nah, selanjutnya adalah nanti kan sudah dikurangi ya berdasarkan dari jam speednya gitu kan. Nah, kemudian nanti jadi velocity-nya itu ditambah sama gravitasi juga gitu. Jadi kan dia harus ada gravitasi tuh turun terus-terusan ya. Jadi dia ketika dia lompat dia itu tetap harus dikurangi gitu nanti gravitasinya. Jadi kalau misalnya si jump speednya itu kan adalah tadi adalah 500, dia naik tuh sebanyak 500, tapi nanti kita kurangi terus gravitasinya yaitu 10 10 10 terus-terusan. Nah, kemudian ada move and slide velocity sama lantai. Jadi nanti dia pindahnya itu berdasarkan velocity-nya dan nanti dicek si lantainya gitu ya. Jadi dia tidak akan melebihi lantai, dia akan ada di batas lantai gitu. Itu makanya ada yang namanya player game-nya. Oke. Selanjutnya adalah di bagian si game-nya. Nah, di bagian si game-nya itu yang disiapkan adalah apa saja? Yang pertama adalah background.
Ya, di sini saya backgroundnya adalah background polos. Kemudian di sini adalah player game. Nah, player gamenya ini itu diambil dari sini. Player game ini itu ditarik ke sini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya di tile map awalnya saya mau pakai tile map, cuman nggak jadi kita hapus aja ya. Ini tidak ada tile mapnya. Kemudian di sini sebenarnya ini bukan background kota sih namanya, tapi karena saya memang ngambil dari yang game ini ya, jadi background ini dijadikan lantainya atau tanahnya. Jadi di sini misalnya kita kasih nama dia tanah, boleh lah ya. Oke. Kemudian di sini adalah static body 2D ya. Nah, masukkan static body 2D, jadi di add child node nanti ada static body 2D. Dan di dalam static body 2D itu adalah collision shape 2D. Di sini yang dipilih adalah rectangle ya, jadi yang kotaknya. Nah, nanti di set, nanti kan ditarik ya, nanti bakal ada kecil. Pas awalnya tuh kecil sekali, sebesar ini. Tapi ya kita tinggal tarik saja, dia nanti ke samping, lalu tarik ini ke bagian atas gitu ya, sehingga nanti dia sudah ada collidernya. Nah, nanti fungsinya buat apa? Ini fungsinya dia untuk menahan. Jadi kan si player ini kan udah ada collidernya juga ya, collision shape-nya itu. Nah, nanti kalau misalnya dia itu turun ya, dia itu tidak akan sampai ke bawah karena memang sudah ada ditahan oleh si collidernya ini dari collision shape di si tanah gitu. Nah, lalu kenapa di sini harus ada static body? Jadi kalau misalnya collision itu dia hanya akan bekerja kalau misalnya ada static body atau area 2D itu ya. Jadi ada areanya tertentu bahwa itu adalah area collision, kemudian ditambahin lah collisionnya gitu ya. Jadi makanya di sini harus ditambahkan static body. Oke. Selanjutnya adalah yang diperlukan adalah score. Ya, jadi di sini ada text score. Lagi-lagi saya ngambil dari si yang tadi. Nah, yang ini. Ya, saya ambil lagi di copy di sini. Kemudian di sini ada cool. Nah, ini ada apa? Sebenarnya kan karena saya ini dia tentang skin tone kan, jadi warm tone sama cool tone. Nah, di sini saya tambahkan beberapa kotak. Nah, kalau misalnya di sini para viewer misalnya maunya itu adalah tentang pembelajaran matematika dan sebagainya, itu boleh. Misalnya di sini adalah jawaban-jawaban yang nantinya mau ditampilkan gitu. Nah, kemudian ya setelah di sini ada jawaban-jawabannya ya, misalnya jadi ini kan saya kotaknya warna, nanti kalau misalnya mau matematika bisa dengan 1, 2 gitu, atau misalnya angka-angka lah, angka jawaban gitu ya. Oke, kemudian ini sebenarnya sama, di dalamnya adalah area 2D, tapi saya kasih ganti namanya jadi ada cool to area 2D, terus ada warm area 2D dan sebagainya gitu. Nah, ini harus area 2D ya. Jadi kalau misalnya gini, ada bedanya area 2D sama static body. Kalau static body itu kalau misalnya kita punya musuh nih ya enemy. Jadi kalau misalnya nanti si enemy-nya itu adalah sesuatu yang hidup gitu. Sama seperti ini kan player nih. Ya, player kan hidup. Kemudian misalnya enemy-nya adalah sesuatu yang hidup juga. Misalnya ketika dia melawan musuh, ya jadi melawan si enemy-nya itu, nanti misalnya si playernya bisa terjungkal ke belakang dan sebagainya gitu kan. Nah, itu gunakan yang static body gitu. Jadi dia adalah sebuah makhluk hidup gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya area 2D itu adalah sesuatu yang ketika dia bertabrakan itu si playernya itu tidak akan mental dan sebagainya gitu. Jadi posisi player itu tidak akan terpengaruh oleh si objeknya gitu, collisionnya ya, atau obstacle-nya itu. Jadi ketika misalnya ada obstacle datang tuh, dia tuh tidak akan terpengaruh gitu ya, posisinya dia akan tetap di sana posisinya, tapi memang bakal ada gitu si obstacle-nya datang gitu ya. Tapi kalau misalnya butuhnya yang memang ketika si player itu nanti nabrak enemy, terus nanti si posisi player ini misalnya jadi mental, terjatuh dan sebagainya, maka itu gunakan yang static body gitu. Oke, ini sama sih sebenarnya isinya, yang cool 1, cool 2, warm 1, warm 2 itu sama ya. Oke, kemudian di sini ada apa? Ada tanya.
Nah, tanya ini adalah kayak pertanyaan. Nah, ini bisa digunakan kalau misalnya kita mau yang pertanyaan adalah pertanyaan misalnya matematika 1+1 berapa, atau misalnya hewan air gitu. Nanti di sininya munculnya itu adalah ikan, terus nanti ada bebek dan sebagainya gitu kan. Nah, yang ini adalah cool. Jadi ini adalah pertanyaannya, mau mana yang mau dimasukkan gitu. Kemudian di sini saya butuh timer. Timer ini saya ambil dari sini ya. Agile juga timer itu fungsinya untuk apa? Untuk pergerakan dari si objek-objek ini. Jadi si objek-objek ini nanti bisa bergerak menuju arah sini. Itu dengan mengecek si timernya. Oke, kemudian di sini saya butuh button untuk jamnya. Kemudian di sini ada background ketika game over dan teks game overnya gitu. Tapi ini kita hide dulu untuk yang background game over sama tulisan dari game overnya. Dan selanjutnya adalah gimana dengan scriptnya. Nah, untuk scriptnya itu di attach di bagian scene game 2-nya ini ya. Nah, kemudian di sini itu yang pertama kita gunakan random number generator. Nah, jadi kita buat satu variabel. Di sini saya tulisnya RNG aja. Ini kalau misalnya mau nama yang lain sebenarnya nggak masalah karena ini hanya sebuah nama variabel saja. Kemudian kita panggil sebuah kelas yaitu random number generator. Jadi ini hanya akan mengacak number. Jadi nanti itu fungsinya buat apa nih? Nah, nanti kan ada pertanyaan ya yang full sama worm yang tadi di sini ya, yang ini ya. Itu kan tidak mungkin kita set ya karena ini kan sifatnya endless, gamenya game endless. Jadi kalau misalnya worm sama coolnya itu kita random gitu munculnya ya. Nah, kemudian di sini tanya sama dengan 0. Nah, tanya sama dengan 0 ini, jadi kan tadi ada kita melakukan randoman. Jadi nanti saya tulis misalnya kalau 0 itu maka dia cool, kalau misalnya 1 dia adalah worm gitu. Kemudian score adalah no score, itu fungsinya nanti untuk ditampilkan di bagian sini. Oke, selanjutnya yang pertama itu adalah saya siapin dulu yang namanya function random tanya. Function random tanya ini yang pertama kita ngerandom ya, randomize dulu. Kita pak ini kan RNG ini udah ada ya, RNG terus di random. Nah, kemudian kita sudah siapkan nih si randomnya itu, tapi mau dari mana ke mana gitu. Nah, karena tadi kan saya bilang kalau misalnya ini kan untuk pertanyaannya nomor 0 atau nomor 1 gitu. Nah, nanti tanya itu adalah rng.range. Nah, kenapa di sini ada range? Kalau misalnya nanti dilihat tuh ada beberapa opsinya. Nah, di sini kenapa ada i-nya? Itu adalah integer gitu. Jadi saya tuh ngerandom tapi bentuknya adalah integer. Jadi kalau integer tuh 0, 1, 2, 3. Nah, di mana range-nya itu adalah 0 sampai 1. Berarti dia cuma punya 2 opsi kan. Ngerandom 0, 1, 0, 1. Berarti hanya ada 2 gitu. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaannya if tanya sama dengan 0, maka nanti saya visibelkan tanya cool. Tanya cool itu adalah yang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya tanyanya 0 maka s-nya visible-nya true, kalau worm maka dia false itu. Else kalau else tuh berarti kalau misalnya tanyanya adalah 1, kalau misalnya 1 maka yang divisiblekan adalah si tanya wormnya. Nah, ketika dia ready maka saya panggil function ini gitu ya. Jadi nah, ini baru sampai ngerandom pertanyaan sebenarnya ya, random pertanyaan dan tampilkan pertanyaannya mau yang mana. Oke, nah kemudian di bagian timer timeout itu biasa ya kita ngambil klik dulu si bagian timer, kemudian di si node itu ada timeout, di double klik nanti muncul di sini ya. Nah, di sini saya set dulu si bagian si wait time-nya itu yang misalkan biasanya defaultnya adalah 1. Jadi saya ganti jadi 0,1. Jadi makanya ini cepat gitu. Nah, di sini position yang berubah adalah X. Jadi X-nya itu maju menghampiri si player. Kalau misalnya menghampiri si player ke sini arahnya, maka dia di minus. Kalau misalnya ke sana, maka dia di plus. Karena saya mau menghampiri si player, maka di sini si positionnya itu yang X-nya itu dikurangi 10
ya, jadi biar dia maju gitu. Nah kemudian uh, ini kan nanti tuh kan kalau misalnya dia sudah lebih atau keluar dari si ini ya, jadi nanti kan misalnya gerak nih, terus gerak. Nah ketika kesini kan kita nggak bisa dong dia terus ke sana terus gitu kan, jadi kita harus pindahin. Nah ini pindahinnya ke arah sini gitu ya, atau ke arah sini, di sini ya, jadi nanti dilihat aja posisinya berapa ya. Jadi intinya kita pindahin gitu ya, si bagian si lingkaran jadi di sini kan supporter, sorry. Jadi nanti full position X nya kalau misalnya kurang dari 32, kalau 32 itu saya sudah hitung kalau dia adalah sudah keluar dari si frame nya. Jadi kalau dia udah keluar dari frame-nya, call satu pindah. Nah ini saya bikin function. Jadi kenapa tuh kalau bikin function? Karena akan saya gunakan di beberapa kali. Jadi call satu pindah, call satu position dot x adalah sekian. Gitu. Sama ya, jadi kita bikin function 4 berarti call 1 pindah, call 2 pindah, warm 1 pindah, warm 2 pindah ya. Nanti position x nya berapa, semuanya tentang position x ya, itu nggak berubah karena dia cuma maju ke depan saja, ke arah kiri aja gitu. Nah jadi nanti di sini kalau misalnya if call position x nya lebih kecil dari min 32 maka call 1 pindah, call 2 pindah, terus warm 1 pindah gitu ya, jadi dipanggil. Jadi kalau dia udah keluar dari frame, frame-nya scene-nya kita, maka dia dipindahin ke belakang dan supaya dia tetap maju lagi ke depan gitu. Nah selanjutnya itu di bagian static, di bagian warm area 2D ya, di bagian setiap objek ya, jadi kan setiap objek punya area 2D-nya ya. Nah, jadi di si area 2D-nya di bagian body enter itu kita development, kita koneksikan dengan si script-nya ini. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa ya, jadi ada area enter, ada area excite, terus ada area save dan sebagainya. Nah, kenapa di sini dipilihnya adalah body enter? Karena di sini kita lihat ini kan maksudnya gini, ketika si obstacle-nya ini tuh kan muncul ya. Nah, ketika muncul, kalau misalnya dia salah, misalnya cool, terus tiba-tiba dia nabrak si kuning, artinya kan si kuning itu kan warm ya, jadi berarti kan dia nggak match, kan dia langsung game over gitu. Tapi kalau misalnya yang ditabrak adalah warna pink, artinya dia adalah warna cool, maka nanti skornya bertambah gitu. Nah, yang menabrak ini kan si player, dan si player ini dia punyanya adalah kinematic body ya, dan si player pun juga nanti kan itu berarti kan bagian bukan area, meskipun misalnya sekarang yang desainnya si kotak itu adalah area, tapi kan yang masuk, jadi ininya maksud dari yang body enter itu adalah, jadi ketika ada sebuah body yang tadi adalah kinematic body itu masuk atau bersentuhan sama areanya itu, dia harus ngapain gitu ya. Nah jadi nanti yang dilakukan itu nanti dikoneksikan, nanti setelah dikoneksikan dia bakal masuk ke sini. Nah, yang dimasukkan adalah di cool satu pindah. Jadi kalau misalnya cool satu pindah, maka dia harus pindah. Jadi kalau misalnya dia udah dia nabrak, maka dia dipindahin ke belakang. Ya, makanya di sini kan sudah ada functionnya udah dibuat di sini. Gitu. Ini sama seperti yang ketika tadi keluar. Jadi kalau udah keluar frame ini pindah. Nah ini kalau misalnya dia sudah nabrak sama si player, maka dia dipindahin. Nah, lalu bagaimana dengan check call? Nah, check call ini itu adalah sebuah function untuk ngecek. Kan ini di bagian SQL ya. Nah, dia tuh dicek apakah pertanyaan sekarang itu adalah cool atau bukan, gitu. Nah, kalau misalnya yang yang berjalan misalnya yang nabrak sama si player itu adalah cool, dan misalnya pertanyaannya memang adalah cool, maka kan skornya bertambah. Kalau misalnya bukan, maka dia harus game over gitu kan logikanya. Sehingga di sini kita cek cool gitu. Nah, jadi nanti dilihat
Kalau if tanyanya sama dengan 0, tadi kan sudah di set kalau misalnya 0 itu adalah pulau pertanyaannya. Maka skor ditambah sama dengan 1. Nah, skor teksnya itu adalah skor ditambah string dari skor. Jadi kan tadi skornya itu yang kita set adalah sebuah integer. Nah, sedangkan kalau misalnya mau ditampilkan ke teks itu dia harus sebuah string. Maka di sini kita ada yang namanya mengganti dulu. Jadi mengkonversi dulu dari sebuah integer ke string. Gitu. Nah, kemudian nanti di sini di invisible kalau misalnya bukan, jadi kita tuh nabrak SQL, tapi ternyata pertanyaan itu 1 gitu kan, bukan 0 ya. Artinya kan kalau 1 tadi adalah si uang. Sehingga kalau seperti itu, maka itu game over gitu. Jadi kita tulis BG game over itu divisible-nya ditentukan, kemudian tulisan game over divisible-kan juga gitu. Nah, nanti itu di random tanyanya. Ya, kenapa ya di random ya supaya nanti kita nambah lagi gitu. Jadi ada lagi pertanyaannya. Pertanyaannya bukan cuma satu gitu. Nah, sama dengan uang, di uang pun dia seperti itu gitu. Tapi bedanya kebalik berarti ya. Kalau misalnya di uang itu si tanya ketika tanya 0 maka game over, sedangkan ketika tanyanya bukan 0 maka ditambah skornya gitu ya. Nah, nanti di sini ketika ke area 1 enter terus ke area 2 enter semuanya itu sama ya, hanya beda function yang dipanggilnya dan disesuaikan saja gitu. Jadi seperti itulah bagaimana caranya membangun game. Jadi yang kemarin dari yang kemarin itu sudah bagaimana perpindahan satu scene ke scene yang lainnya dengan avatar, posisi dari si avatar, kemudian bagaimana menyampaikan materi, kemudian bagaimana membuat game sederhana dengan menggunakan Godot Game Engine. Semoga apa yang disampaikan di video-video rentetan video dari yang sebelumnya dan sampai video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.